Yo, selamat siang semuanya dan selamat bergabung kembali dalam channel yang sama, Suneng Siu. Dan pada hari ini kita akan mengundang Su dari Taiwan. Sebelumnya, Namo Buddhaya, Namo Mitopo, Salam Indonesia Maju. Ya, mari kita fokus untuk 1 jam ke depan. Semoga di akhir tahun tikus ini kita bisa banyak bincang-bincang tentang kejadian-kejadian yang telah berlalu ya, yang bisa menjadikan refleksi buat kita. Apakah selama beberapa tahun ini sejak kita dari kecil kita mengalami banyak hal keberuntungan atau mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, atau sebaliknya kita banyak mengalami hambatan, kita mengalami tantangan, atau kita mengalami kecemasan yang berlebih, takut ini, takut itu, dan memang semua itu akan kejadian atau telah kejadian. Jadi inilah yang membuat batin kita tidak bisa bertambah maju, karena kita terlalu banyak kecemasan yang terjadi karena kesalahan yang kita lakukan, baik dalam ucapan, perbuatan, dan pikiran, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga membuat kita tidak bisa berkembang. Dan untuk kedepannya di tahun kerbau, seperti sifatnya daripada kerbau, kerbau ini kerja keras, dan kerbau ini terus bekerja sepanjang hari membantu kita manusia. Dan ya, agak berat dalam ke depan untuk yang ingin berusaha, tetapi ada kemajuan karena kerbau tidak pernah kekurangan makan dan juga berjuang untuk membuat sawah-sawah menjadi bisa panen ya, karena kerbau membajak sawah ya. Jadinya kalau dalam filosofi Chinese, kerbau atau niu juga memiliki jasa yang paling besar. Jadi kalau seandainya binatang yang berjasa di dalam dunia ini disebutnya maniu, kuda dan kerbau ya. Oke, selamat pagi semuanya. Ada Pak Indra, ada Diki, ada Amarta Jambi, ada Adi Lukman, saya Arn, dan lainnya. Nah, suhu Youtiannya apakah sudah bergabung? Kita lihat suhu Youtien. Ada Mami, ada Cititi. Kemana dia? Youtien pakai nama apa? Ya, bagaimana ini ya? Apakah belum siap? Suhu. Tadi barusan chatting, tapi belum masuk rupanya. Ya, coba dipanggil-panggil lagi. Mana ya? Untuk perkembangan agama Buddha, rasanya di tahun kerbau ini kita harus lebih giat lagi. Giat apa? Bermeditasi. Giat apa lagi? Merefleksi pada diri kita dan membuka hati kita. Lebih banyak mengutamakan untuk kerja sosial dan mengutamakan menolong sesama kita, dan untuk yang beragama lain, lebih membuka diri lagi, dan kita lebih bersabar. Waduh, apa kabar tuh? Dingin emang di sana ya? Iya, dingin. Dingin banget? Dingin sekali atau sedang-sedang? Di Thailand masih oke ya, tapi kalau kemarin di apa? Di mana di Taoyuan itu dingin kali. Berapa derajat sekarang di sana? Di Thailand sekarang hari 13. 13, nggak usah pakai AC ya. AC aja 18 sudah dingin ya. Ini udah Jadi termasuk sedang lah udah termasuk ya. panas. Tapi kalau Yang penting muka nggak pecah-pecah. pecah-pecah Takutnya dong. kalau dingin pecah-pecah. Enggak, Pecah-pecah pecah-pecah juga ya. sampai berdarah. Oh iya, seperti es gitu ya. Kemarin juga Jadi kemarin udah krek 5 gitu. derajat. Kemarin 5 5 derajat. derajat. Wah, rasanya kayak apa tuh? Aku nggak pernah sama di Kaohsiung. Kaohsiung kan di Nanfang, jadinya nggak pernah ngerasain salju atau dingin banget. Nggak enak. Semua masih bisa. Suneng Roy malah lebih hebat lagi, dia nggak pernah pakai mianpei kalau musim dingin. Iya, katanya dia takut ngeberesinnya lagi. Lah. Saya nggak juga sih. Pemanas ruangannya? Nggak ada. Kalau di Nanfang kan kita memang pas udaranya. Dingin-dinginnya paling angin. Kalau angin kencang dan typhoon ya. Nah, tuh lagi sibuk apa nih di Taiwan? Udah mau imlek, dekor-dekor ya? Lagi sibuk Fotonya tiap hari. Hah? Oh, belajar. Tiap hari fotonya seru kayak. Udah mulai ada lampion nggak? Pasang-pasang lampion.
Belum sih, belum. Mungkin seminggu Belum ya? lagi. Oh, seminggu lagi. Tapi kan Kalau di mungkin Kopangsaan mah udah tahun kerja ini pas. Tapi agak kan sepi. Karena kan corona, sepi. umat juga jarang Tapi datang. bukannya Taiwan aman? Di Taiwan bebas? Sekarang enggak ya, sekarang makin ketat. Karena kemarin kan udah ada case Oh, juga lagi kena, ada yang kena. oh. Iya, Dulu kan kemarin-kemarin paling sombong Taiwan. iya, Bebas daripada virus dari corona ya kan? Oh, berarti sekarang ada juga ya? Aduh, iya. di Indonesia juga sama. Di Oh iya Tangerang, parah. Jakarta, Bandung, semua sudah Surabaya sudah dalam keadaan merah dan banyak rumah sakit yang sudah penuh ya. Iya ya. Jadi memang harus kerja keras ini. Tikus Hmm. memang kita kenal penyakitnya tikus itu pes ya. Suka memberikan wabah. Tapi semoga tikus berlalu yang datang kebo. Nah, iya Diseruduk benar. semua penyakit Oh, di dan saya corona. loh. Mudah-mudahan begitu. Saya siu Eh? kebo loh. Oh, aduh, ciong dong. Makanya baca mantra tiap hari ya. Nah, jadi itu nih banyak yang nanya dari kemarin. Kan terutama di Taiwan terlalu perhatian banget yang namanya Ciong, Ciong Tai Sui atau apa gitu ya. Nah, kira-kira selama belajar agama Buddha di Taiwan, apa nih yang bisa diberikan kepada kita-kita yang ada di sini? Kalau di Taiwan ya, karena kan secara Buddhis kalau yang dari buku-buku King, buku-buku apa, bukan Parita Sutra atau apa gitu kan kebanyakan kan dari Mandarin tulisannya kan. Nah, kalau kita kan dulu di Indonesia memang bisa baca, tapi sebenarnya artinya itu kita kurang tahu gitu. Nah, kalau semenjak saya belajar ke Taiwan, saya Menjadi tahu. lebih tahu gitu, lebih menggali. Terus dia itu bukan cuma artinya, bukan cuma yang seperti kita baca, terus seperti kita tahu aja gitu. Sebenarnya artinya lebih dalam lagi. Terus kita lebih menggali ke dalam lagi. Terus dia itu selain begitu, kita juga ada prakteknya gitu. Ya, terjemahin dong tuh tugasmu di sana. Diterjemahkan, translate Ya, ke bahasa Indonesia ya. aduh, bahasa Jadi kita punya Indonesia kan aku buku-buku. nggak bisa. Suneng Apa mana? nanti aku edit? Aku bagian ngedit, kau bagian translate. Editnya pakai apa? Photoshop ya? Pakai kanvas. Iya. Iya. Jadi belajar di sana tentang kecemasan atau orang takut bahwa tahun ini, tahun depan atau bagaimana Ciong bahasanya ya. Gimana ngadepinnya dalam pandangan Buddhis? Coba, Su. Sebenarnya kalau mau dibilang ya dalam agama Buddha itu semuanya kan tidak kekal ya, wuchang gitu. Jadi Ya, ada selalu apa-apa berubah. kita jalanin aja gitu. Jadi suhu saya sering bilang gitu, segala sesuatu yang jahat atau segala sesuatu yang tidak baik yang akan kita Yes. ketemu atau bentrok sama kita itu akan musnah ketika kita berbuat kebajikan yang banyak gitu loh. Nah, ini perlu digarisbawahi, tanda kutip, tanda seru. Di bold. Segala yang negatif, segala yang menakutkan, segala yang jahat akan musnah apabila kita melakukan banyak kebaikan. Iya. Termasuk di vibrasi kebaikan dengan cara apa tadi satu Nenpo. Iya, Paifo. Nenpo itu jikir. Atau baca rosario, atau baca nama Buddha, atau nama Bodhisattva. Iya. Terus? Paifo apa ya bahasa Indonesia? Paifo itu bersujud. Ya. Bersujud, kita banyak-banyak bersujud, banyak-banyak tawakal, banyak-banyak sholat tahajud. Jadi waktu kita bersujud, kita merenungkan Allah, merenungkan Tuhan, merenungkan Buddha, merenungkan Bodhisattva. Iya. Terus ada translate-nya. Ya lo ngomong aja bahasa Mandarin biar aku bisa latihan. Ya elah, gaya. Terus deh itu selain kita dalam kayak gitu, kita bisa dalam keseharian kita berbuat baik gitu, kayak menolong orang atau berdana gitu, berbuat kebajikan. Nah itu dengan pelan-pelannya itu kan kita akan mendapat fupao sama kongte. Apa ya? Aduh. Ya, fupao itu kebaikan, berkah ya. Kalau kongte itu jasanya. Nah, jasa daripada pahala gitu ya. Bahasanya. Istilahnya kayak kalau kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, maka yang datang itu apa segala hal yang buruk yang datang, musibah yang datang itu semuanya akan tercover lah gitu lah, tercover gitu. Tercounter. Iya. Iya. Jadi jangan takutlah sama Ciong ya.
Iya. Nah, yang Sebenarnya kalau kita di agama Buddha nggak ada yang namanya ciong gitu. Biasanya kalau dalam tradisi saya ya, kalau dalam keluarga saya, karena kan keluarga saya kan semuanya Buddhis ya. Jadi mama papa saya itu ya, nggak percaya ada yang namanya ciong gitu. Jadi dulu kan hmm, pasti kan biasanya kalau tradisi saya orang Tionghoa kadang kalau misalnya ada yang meninggal gitu kan kadang kan mau nggak nggak boleh boleh datang pergi, ke rumah, iya nggak boleh ke sana, ya, takut ada pantang, ada ciong, ada apa gitu ya, kan. Tapi hantang. kalau Hmm. dalam keluarga kita, orang tua saya sering bilang nggak ada ciong dalam keluarga kita, karena kita keluarga Buddhis gitu, bukan keluarga Ya, iya. Gitu. betul. Jadi Ya, biasanya kalau memang dalam agama betul sih kita sebenarnya sebenarnya. nggak ada ciong. Kalau orang kalau mikirin ini nggak boleh, itu nggak boleh, orang mau berbuat baik kok nggak boleh, ya Iya. kan? Nah, misalnya seandainya kita nanti juga meninggal, tiba-tiba orang semuanya pada bilang, saya nggak bisa pergi, saya lagi ciong. Terus siapa yang doain dong? Iya, siapa yang doain? Nah, itu jadi sebenarnya kenapa itu dibuat seperti itu, sebenarnya cuma buat aware aja Hmm. bagi orang yang karma baiknya pas-pasan. Iya, jadi kalau yang karma baiknya berlimpah, karma baiknya selalu dilakukan pagi siang malam, selalu berbuat dalam kebaikan, pikiran yang benar, tidak pas-pasan. Nah itu nggak perlu takut. Every day is haure. Apa? Re sehaure. Every day is a good day. Ya. Nah setiap hari adalah hari yang baik. Kita tidak perlu khawatir. Gak khawatir itu kan muncul karena kita takut. Takut nanti nggak bisa begini, takut nanti begitu, takut ini, takut itu. Terlalu banyak takut. Jadi akhirnya cemas. Ya cemas sama takut mirip sih. Setali tiga uang, lain bapak, lain emak. Sebenarnya adalah takut karena kita melekat, ada kemelekatan, keterikatan sama sesuatu. Kemelekatan kayak apa sih? Kita Iya, kemelekatan misalnya melekat. seperti saya suka sama botol ini gitu. Jadi saya kemana-mana Hmm, saya harus ada ini, kemana-mana saya harus ada ini. Ketika ini hilang atau rusak, hmm. saya jadi sedih, saya jadi marah, saya jadi apa. Ya, Jadi beli lagi lah. jadi kan kalau sebelumnya Iya hilang ya, saya menjaga, perumpamaan. saya takut kalau dia hilang, saya takut kalau dia rusak, saya Iya, takut kalau dia gimana-gimana. Itu sebenarnya semuanya dari dalam hati kita sendiri gitu loh. iya. Sebenarnya apa sih yang ditakutin? Yang saya takutin, Yang ditakutin apa sih sebenarnya dari kemelekatan itu? Kenapa sampai berlebihan banget gitu? Takut, kita takut. Apa sumber ketakutan? sumber ketakutannya itu ya mungkin kalau menurut saya terlalu terikat ya sama tan, Ya, apa ya, tan itu apa ya, keserakahan, loba-loba. nah, Keserakahan, karena dengan ada nah, keserakahan kita itu jadi kita malah kan jadi ingin memiliki, ingin memiliki, dengan ada ingin takut takut, melepaskan, melepaskan. takut sama suhu juga sih. Kalau udah lepas, takut nggak balik kembali. Nah, saya Iya. galak. Wah, Set, jatuh. Tuh kan galak. aduh. Tuh nggak boleh jahat-jahat, galak-galak. Ya nggak boleh tuh ya, saudara-saudara perhatikan. Mau buka kipas aja, kipas sampai jatuh. Nah, Seneng juga tuh ganti gitu. kacamata ya. Panas. Aduh panas Ah, gimana ini? Ganti kacamata ya. ganti kacamata. Iya, kacamatanya copot terus. Udah Kenapa? 2 kali copot. Ya udah waktunya diganti kan tahun baru mau Imlek. Ya, Iya. Itu tiap hari dia saya liatin, dia malu juga. Iya harus diganti tiap hari diliatin, tiap hari dipakai, tiap hari dilap-lap gitu kan, disayang-sayang, harus gantilah kata dia gitu. Dan memang matanya plusnya nambah, Oh, minusnya juga ada nambah. Iya. Jadi ini yang khusus anti radiasi. Kalau kena laptop, handphone, dia nggak kena langsung ke mata. Cie, ya gitu saya ya. juga ada satu Ada yang bang. modelnya bulat juga yang kayak Iya, bulat ya. ya sepupu juga punya saya. Iya. Tapi itu untuk baca ya memang anti radiasi, cuman apa minnya lebih Mm. dekat lebih dikit. Karena kan Iya, itu juga betul. dipakai buat baca. Capek kalau nggak mata kita. Iya, Iya. lihat HP terus kan. Kalau dulu aja lihat TV, anak-anak kalau nonton TV kan deket-deket. Nah, itu juga bentuk-bentuk ketakutan dan kecemasan. Takut mata saya buta, takut mata saya minusnya nambah, takut terus kemudian
nanti ada Katara, tapi tiap hari nontonin HP deket-deket tiap hari diliatin terus, nggak ada Nah, gimana istirahatnya. itu dong? Nah, gimana dong itu? Dilema. Makanya dalam hidup ini ya kadang ada waktunya mau melepas tapi nggak bisa dilepas. Hmm. Ada waktunya mau di pangsia ya pangsia kan dilepas ya. Mau di pangsia tapi kita masih takut, oh masih ada manfaatnya, masih kayaknya takut nanti berpisah seperti apa gitu ya. Bener. Nah, di Taiwan ini kan ada terkenal biasanya kalau mau akhir tahun itu Chong Tai Sui, sembahyang Tai Sui. Kalau di Indo ada Poun, sembahyang Poun. Oh, Poun. Bukan Poun. Poun mau Imlek itu ada Poun. Yang bajunya di stempel-stempelin itu loh. Kayak kalau di Taiwan Buddhis kagak ada sih. Bingung saya. Iya. Ayo, kalau di Indonesia mau masih ada melekat antara Taoism, Buddhis, dan Konghucu. Jadinya kalau habis Imlek itu ada Poun. Yang Konghucu kali itu. Ya. Yang Tahu kan baju anak kecilnya itu kan. Xiaoen katanya. Xiaoen. Apa sih Xiaoen? Poun lah bahasa Indo gitu, tapi Paoen bahasa Mandarin. Pao Kamsia. Paoen. Paoen. Ya, Xiaoen. Ya gitulah pokoknya dia sembahyang. Kalau kita sih bacanya Tepe Sanmei Suichan. Jadi pertobatan tentang cinta kasih. Itu yang biasa dibaca. Atau kalau enggak Yaose Sanmei Suichan. Ya, Yaose Sanmei Suichan. Jadi lebih ke arah mengajak semua orang untuk bertobat dan kemudian membacakan syait-syait cinta kasih dan kasih sayang serta menyebut nama Buddha pengobatan. Kalau di sana aman-aman aja. Lewat gitu sibuk ya, orang wihara itu buat nerima tienteng kebanyakan. Iya. Tienteng, terus pahwe. Jadi kalau di Taiwan kita akhir tahun itu mempersembahkan pelita atau lilin gitu ya, dan berharap di situ dia punya sien. Ya, apakah tienteng, semoga 1 tahun ke depan berkahnya penuh ya. Dan terutama orang-orang Taiwannya sendiri bisa pergi mengunjungi wihara, karena di wihara di Taiwan tuh biksunya dan biksuninya atau samanera-samanera banyak banget. Jadi kalau dia bisa berdana ke dalam satu wihara, kungtenya tuh jasa pahalanya luar biasa ya, luar biasa. Seru ya, aduh jadi kangen nih sama Taiwan. Ayo datang lah. Iya, udah hujan pulang-pulang lah di sananya. Dulu di Taiwan di mana? Nanya pula, kau ini lupa ingatan. Dia di Taiwan lama-lama hilang semua memorinya. Ya. Gak apa-apa lah, memang kapasitas memori harus dimasukin yang baru, dibuang yang lama. Ya. Dari Fokwangsan dulu ya, 4 tahun di Fokwangsan. Nanya lagi. Iya, nanya lagi nih. Dulu kayaknya pernah di Palu, bukan? Di Chongbo, bukan? Oh iya. Iya, di Beijing 2 tahun, tapi kayak jadi duluan di Taiwan atau duluan di Beijing? Beijing. Oh. Di Beijing belajar bahasa. Ya, belajar bahasa. Di Taiwan belajar kungfu. Kungfu panda. Soalnya terbalik. Di Taiwan belajar bahasa, di Beijing belajar kungfu. Iya ya, nggak ada yang ngajarin kalau di Beijing. Fokwangsan gede loh. Seru kok di Fokwangsan. Ya, seru kalau Imlek itu kita udah susun lampion, pasang lampion dan segala macam. Oh, awannya bagus banget kayak teddy bear. Gue salfok deh. Tuh dari depan jendela bisa lihat awan di situ. Awannya kayak teddy bear. Kalau jadinya Fokwangsan itu lebih padat ya jadwalnya, terus dari itu dia lebih padat. Banyak apa, kalau udah mau acara itu persiapannya lebih. Nggak bisa belajar kita. Iya. Ya, kita kalau udah momen-momen gini nih tiap hari kerja bakti terus. Tanam pohon, siapin dulu yang bikin kesel itu lah. Mindahin batu gitu. Jadi dari satu tempat mau disusun batu-batunya panjang. Kita udah mindahin satu-satu, dibawa gotong, pakai ada yang pakai karung, ada yang bawa gotong sendiri. Udah mau selesai sore-sore, tahu-tahu bukan masalah salah. Itu datang mesin bulldozer itu yang bisa mesin bekonya datang. Ya, bukan dari pagi gitu. Jadi kadang-kadang sebelnya begitu, melatih diri itu sengaja. Jadi bukannya nggak ada kerjaan. Kerjaan itu selalu dibikin, jadi selalu ada.
Terus nanti kalau udah kita kerjain disuruh ganti lagi. Kan kesel ya. Nah, disitulah namanya pelatihan. Iya. Apalah artinya kamu memindahkan beban batu itu dari sini ke situ. Dibandingkan kamu mau menjadi biksu, lalu kemudian mau memindahkan beban orang. Beban orang lebih berat lagi dari satu tempat ke tempat lain. Atau beban dirimu sendiri itu mau dipindahin keluar gitu. Wah, nih Chang Ai, ya Fang Cuci gitu ya. Iya. Membuat kita punya masalah dibuang keluar. Nah, mindahin batu aja komplain. Mindahin batu aja nggak terima gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa lihat. Yang paling sebel itu apa? Nyabutin rumput-rumput liar itu. Nah, dari situ kan saya bilang, ngapain sih Lause tiap hari dicabutin? Kita kan ada itu alat potong itu kan yang pakai mesin, ngeng gitu kan. Terus Lause bilang, kamu pakai alat itu cuma memotong permukaannya aja. Kamu tahu nggak akarnya? Nggak kecabut. Karena akarnya itu di dalam tanah. Jadi kamu kalau mau mencabut sesuatu rumput liar itu, harus nusurin sampai ke bawah, sampai congkel atasnya. Oh, kopit. Kalau di sini kalau batuk-batuk udah parno langsung. Waduh. Tutup pakai masker. Waduh, untung nggak nular lewat HP. Sama yang kalau namanya cabut rumput itu kan sampai ke akar, itu sama aja sama namanya fanau. Sepupu saya sering ngomong, kilesa, kotoran batin. Ya, sepupu saya sering ngomong katanya kalau kamu mau menghilangkan fanau kamu itu harus sampai ke akarnya. Jangan sampai kalau kamu misalnya mau masalah ini kamu bisanya bilang, kalau bisa lewat, kalau enggak ya udah. Itu berarti kamu tidak membersihkan sampai ke akar gitu. Jadi suatu saat nanti dia akan tumbuh kembali dan akan terjadi lagi gitu. Betul. Jadi itu yang dibilangkan kita sebel-sebel banget. Ngapain sih Lause cabut-cabutin rumput sampai ke akar ya? Itu jawaban. Kalau kamu gitu. Oh sama. Ya itu mungkin latihannya kali ya. Itu kurikulumnya kali. Semua posnya memang gitu. Apalagi kalau kita kan di dinding ya, ada dinding di belakang. Kita kan di gunung ya. Kita di gunung jadi kita karena di gunung jadi di belakang sekolah kita itu ada kayak tangtu ciang apa ya? Satu dinding wall tinggi gitu, pembatas tinggi itu. Karena kan kalau di gunung kan lembab, terus dingin, lembab, dia berlumut gitu. Jadi berlumut, jadi kita pakai kieswa yang brus besi. Iya, pakai yang buat itu besi buat bangunan. Ya, yang tajam. Dia kayak brus, tapi brusnya itu apanya kan biasanya kan bulu, tapi kalau itu udah besi gitu. Besi. Gosok gitu. Jadi dinding segede lebar ke sana itu semuanya kita yang pakai tangan gitu, bersih-bersihin gitu. Gosok. Padahal udah bersih-bersih kayak gitu, terus kita kan kalau yang untuk bagian sifu, kalau cubo kan cuma dari pagi sampai siang gitu kan. Nah, kadang kalau sore-sore ada cuisu yang datang peifu. Umat yang datang peifu kan. Nah, mereka bawa semprotan dinding. yang langsung tembak. Iya, tembak. Yang saya post iya, benar. Gitu kan. Jadi ngapain kita bersihin gitu kan? Jadi ya ini sama pelatihan diri memang kayak gitu. Jadi kayak saya mindahin batu, udah capek-capek setengah hari, tiba-tiba sore datang dah beko gitu kan. Beko kan sekali angkut nyampe gitu. Ngapain dari tadi nggak latih? Lah kan kalian melatih diri. Jadi nggak ada kerjaan dibikin jadi ada kerjaan. Itu kayak udah kita bersihin pakai tembok pakai sikat, tahu-tahu udah ada tembakan yang buat bikin mobil yang kenceng banget, dos semua beres. Nah, jadi kadang-kadang kita maunya instan, kita maunya cepat, padahal dalam hidup ini kita pun harus pelan-pelan membersihkan segala sesuatu dengan ketelitian, dengan hati, terutama dengan hati. Nih, betul. Jangan mau segala sesuatu itu ekspres. Foshen itu kita bukan cuman kesana, bukan cuman kayak kita biasanya kuliah belajar terus pulang atau gimana gitu. Karena kita semua dilatih gitu. Kalau ada Bante Prawira. Kalau Fokonsan saya nggak tahu ya, tapi kalau Foshen kita tuh dari dia metodenya kalau kita masuk ke Foshen, semua kehidupan sangha, kehidupan monastik dari bangun pagi sampai malam, terus sampai kehidupan kesehariannya mau mau perbaiki barang, mau masak, mau bersih-bersih, manjat-manjat, potong-potong, itu semua dari kita semua gitu. Kita semua yang dilatih. Betul. Yang orang yang masuk ke Foshen yang dari kita belum bisa nyapu, belum bisa masak, itu semuanya di sana dilatih gitu. Jadi kalau udah keluar dari Foshen tuh semuanya udah bisa gitu. Jadi jangan salah, itu mungkin Fokangsan juga sama. Kita kalau masak itu kualinya gede loh, itu 3. Gede banget. Iya, kita sekali masak tuh gede banget. Orang. Pakai kuda-kuda lagi. 300 orang. Jadi yang pengaduknya itu kita kayak pengaduk, kalau di Indonesia kayak pengaduk semen. Tampan.
pengaduk semen itu, tampan, pengaduk semen itu. sekop, Iya, kayak skop, gitu. skop. Nah, ya. So, Ah, katanya mau ajak jalan-jalan, ajak jalan-jalan. jalan-jalan Taiwan. Pangpian gak nih? Sekarang bawah lagi, karena tetangga kan ada yang meninggal ya hari ini ya. Jadi Oh, bawah lagi iya. tenda sih. Oh, oke, oke. Nanti kapan-kapan jalan-jalan ya. Oke. Pemandangan Imlek ya. Nah, Imlek di Taiwan ya. Enak, bagusnya di tempat sekong saya. Xintian Changlao, Oh, Miao Fa Chan. oh, Xintian. Hmm. Iya. Itu di mana? Dia di Thailand Di juga. gunung. Di Thailand juga. Enggak, Enak. di Oh, Thailand. nanti kalau pergi ke sana pas konen kita live ya. Boleh Oke. kan? Oke. Iya, Sorry, ini ada sorry. Bante Prawira nih dari Manado ya. Bante Prawira, kita salam katanya Bante Dip udah masuk rumah sakit ya katanya di Hermina. Semoga cepat sembuh ya Bante ya. Nah, Amin. kita selalu doain untuk Bante Dip ya, Badra Pradipa dari Ah, Papua terus juga di Manado. Semoga Bante Dip cepat sembuh ya. Dari agama lain juga banyak bantuin doain Bante, luar biasa karena Bante baik banget. oh, Dia selalu memberikan sumbangsi pada masyarakat sekitar. Sehingga ketika Bante di sakit, semua pada datang doain. hmm, Lucu ya, seru ya. Kayaknya itulah keindahan persahabatan dan iya. persaudaraan. Makanya Nah, kadang kalau Kristen doain kita, iya, biksu. ketika kita Dan baik kita sama juga kalau mereka orang juga sakit, baik sama iya, kita. Iya. iya, mereka sakit kita juga doain. Nah, inilah keindahan di dalam hidup. Karena kita tidak mampu berdiri sendiri, kita Iya. juga harus memiliki satu kedamaian di dalam hati, menerima semua sebagai saudara. Hmm. Ya, apa kabar semua yang ada di sini? Terima kasih sudah bergabung dan topik saya adalah bagaimana untuk menghindari kecemasan. Belum dijawab secara tuntas oleh Suhu Tien Aduh. Yo. Iya, Jawa Su dibabarin lagi sih sebenarnya yang dikatakan setak dan penfanau. Ada 4 basic akar daripada kilesa ya. Nah, apa aja tuh Suhu? Apa sih ini? Bahasa Tes Mandarinnya apa ujian. nih? Nah, kalau dibahasain bahasa Tali saya aduh kalah ini. Setak dan penfanau. Setak Setak dan penfanau. Iya, ada 4 hal yang menjadi biasanya kalau ya fanau. kita nggak usah bahas yang kayak gitu. Saya sering kayak gimana dalam kehidupan sehari-hari gitu ya dari dulu sebelum saya jadi domestik gitu ya, sering ditanyain, kamu punya fanau dalam kehidupan sehari-hari kamu itu apa gitu. Apa? Kadang kita sering nggak sadar gitu kalau kita punya fanau, jadi kita sering nggak ada kayaknya gitu kan. Terus dia itu ketika kita kayak ketemu suatu masalah gitu, misalnya kita ada sesuatu nih yang nggak bisa kita handle atau nggak bisa kita selesaiin gitu, terus kita marah atau kita salah orang lain gitu kan. Terus saya nggak langsung kayak zitian, kasih menunjuk ya, kasih solusi kita gitu. Dia tanya lagi, nih the fanau sih semua katanya, fanau kamu apa gitu. Bingung kan? Terus kita bilang nggak ada gitu, karena istilahnya kayak kita belum bisa melihat kita punya fanau. Aduh, bahasa Indonesia saya susah, mau transitnya gimana nih, muter dulu. Masalah aja, masalah, problem. Nah, kita belum bisa melihat dengan jelas masalah sebab dan sebab muncul dari masalah tersebut gitu loh. Jadi istilahnya kayak saya sering ngajarin kita gitu kan, setiap kamu mau melakukan sesuatu atau sesudah melakukan sesuatu dan terjadi sesuatu, balik lagi ke awalnya. Kenapa bisa terjadi hal ini gitu? Kenapa hal ini? Jadi flashback. Balik lagi kenapa? Karena diri saya sendiri, karena ulah saya sendiri, karena apa namanya? 我的自作. Aduh. Kemelekatan. Bukan. Kemelekatan saya. Itu kemelekatan, attachment. Itu 执着. Kemelekatan itu 执着. Oh, kamu ngomong apa emang barusan? 自作. Lo mirip kan? Perbuatan saya sendiri. Sendiri yang melakukan perbuatanmu sendiri, ya. Tuh. Ya, suaranya kemana? Udah. Tadi ada telepon masuk. Terus dia itu balik lagi ke kita harus melihat diri kita sendiri. Jadi melihat ke kempen fanau. Apa
yang terjadi gitu. Jadi kenapa masalah ini bisa terjadi? Dan tang li Hmm. qifan, oh benar, sorry. Ketika kita udah mulai Ya, kita muncul masalah. panau, telepon lagi. Hmm. Hmm. Oh, dicariin kali kerja bakti. Iya. Enggak. Itu dari suhu yang lain, dikira lain. Hmm. Ketika kita cifanau ya gitu kan, susah sering ngasih tahu ke saya ini tentang Wiches Setilun, apa ya kalau bahasa Indonesia Wiches Setilun. Nah itu kita harus Dasa dicie setilun dasa loka warna sastra. nggak Ya. tahu lah itu kalau Ya bahasa itulah Bali begitulah. katanya. Dari yoga cara, Nah, bagaimana cara mengetahui segala macam masalah kita. Ya, ada 10 taulun, 10 sastra, 10 abidama. Ya, oke, lanjut. terus dia Susah lah itu. Iya, iya. sepupu saya juga sering bilang ting, nih teh ting, nih kau suni, apa ya, kamu harus berhenti, bilang sama diri kamu sendiri kamu harus berhenti. Lihat nih zizi, kan nih zizi de neisin. Maksudnya istilah kayak Lihatlah dirimu sendiri dalam dalam hati. hatimu. Ya, Ya, apa yang sekarang ada, apa ya bahasa Indonesianya, apa yang ya ada ngomong aja. di dalam diri kamu sendiri gitu, yang ada di hati kamu, kotoran yang ada di hati kamu. Jadi makanya kita harus calm down gitu kan, tenangin dulu, baru kita dapat melihat diri kita sendiri dari masalah itu gitu. Oh ternyata masalah timbulnya begini, masalah ini timbulnya begitu gitu. Jadi dari situ Ya, artinya harus tenang dulu dan ya, melihat introspeksi dalam hati kita, sebenarnya masalahnya ada di mana. Tapi kan orang nggak bisa kita lihat masalah sendiri. Udah dikasih tahu sama orang pun salah terus orang lain, bukannya kita yang salah. nah karena itu Susah. kita tidak karena itu tadi kita tidak berhenti gitu. Karena kalau kita hati kita berhenti, kalau udah kita berhenti, kita nggak akan 追究这个问题。追究itu apa ya? 追究itu Apa? 追究 Apa? Coco? 追究itu apa ya? Jeco taunya Jeco. Apa ya? Aduh bahasa Indonesia saya kurang. Coco. 追究Oh, menyalahkan. kita tidak kita ngejar-ngejar terus lah kesalahan ini gitu loh. Biasanya ini sebenarnya bukan aku, karena dia gini makanya aku jadi begini. Ya. Tapi kita harus berhenti, stop gitu. Stop, tidak ada salah, bukannya salah siapa, bukan salah kamu, bukan salah dia, bukan salah apa, tapi kembali ke masalah ini gitu. Kenapa bisa keluar masalah ini gitu? Awalnya seperti apa? Gitu. Gitu. Jadi kita disuruh lihat, ting, kan, 觉知当下 gitu. Mari melihat apa yang ada saat ini, momen ini. Iya gitu. Mempermasalahkan tuh kata Lause. Ada Lause di sini. Nah, cuma itu yang saya praktekkan. Tapi kalau yang lain, saya kurang bisa menjelaskan ya, karena kan kita juga bukan kausentate yang 修行得很好 gitu. Jadi ini yang kausentate itu para master, para biksu yang melatih dirinya sangat luar biasa. Gitu. Ya memang kita masih dalam pelatihan, kita masih dalam sama-sama lah belajar untuk tidak mempermasalahkan apa yang sudah pernah kita lakukan. Hochishin Pukete, ya masa lalu sudah tidak bisa dipegang. Xianzai Shin Pukete, ya. Kete. Wei Lai Shin ya Pukete. Jadi masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang. Semuanya ini. Iya, nggak apa-apa lah. Biar tidak cemas. Saya udah banget. Udah lupa. Iya, nggak apa-apa. Jadi orang Taiwan, jangan pulang-pulang. Masih bisa, cuman kalau mau ngomong itu gimana ya? Jadi kalau dulu Indonesia terjemahin ke Mandarin, kalau sekarang Mandarin terjemahin ke Indonesia gitu ya. Iya. Gitu. Kupingnya udah on off dia, bisa bahasa, kira-kira handphone tuh bisa milih language-nya apa dulu gitu. Iya. Oke. Jadi dia belum di switch, masih di Chungwen. Kalau Imlek di sana kita anggota sangga itu malam Imleknya ngapain? Di sini biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya ya, kalau tahun ini kan mungkin
nggak ada acara karena kan COVID ya. Tapi kalau biasanya Hmm, tahun-tahun yang lalu, biasanya kita kalau malam Sangcap Mei ya, Sangcap Mei itu kan malam hmm, 10 gitu ya, biasanya kan udah hmm. apa gitu kan. Itu biasanya malam kita kongsiu, pas pavo atau apa gitu. Oh, Itu bukan makan. makan-makan, Ada, pesta ada, ya, ada, ada, ada. kongsiu ya. Kongsiu dulu, Oh, ada ya, dulu. Ih, gue makan kongsiu. terus tuh. Oh, ya. Kirain udah kenyang, baru kita kongsiu gitu. Enggak Kalau dong. kongsiu kelaparan nanti nggak konsen. Iya, iya, iya. Kita Jadi kongsiu dulu. kongsiu baca apa tuh malam-malam? Baca 88 Buddha Pertobatan. Ya. 红明宝忏, pas pavo 红明宝忏 gitu. Terus Hmm. udah itu, udah itu Hongpao. kita tenteng, tenteng. Paucan. Kita ada tenteng. Angpau ya. 红明, pas pavo 红明宝忏. Hong Ming Paucan bukan Hong Paucan. Kirain angpaunya di pada suruh bertobat para angpau. Ya. Udah itu kita tenteng pasang pelita ya gitu. Pelita. Raufo kan pakai pegang pelita Raufo gitu. Udah itu kita Ya, hitung apa keliling. pelitanya gitu. Udah itu udah Weisiang. Nah, udah itu baru ada acara gitu, acara kecil. Biasa ada MC juga gitu yang buat acara. Jadi dari umat-umat di sini juga bisa kayak kadang ada yang dari anak muda gitu ya. Mereka akan mempersembahkan lagu atau tarian gitu. Dari mama-mama juga bisa, mereka juga kadang nyanyi atau apa gitu. Jadi seru, dia ada makan-makan gitu. Iya, betul. Jadinya kita keakraban ya kalau sekarang stay home ya. Iya, Imleknya temanya perenungan terhadap diri sendiri, bermeditasi dan bertekad semuanya. Supaya nah lebih kalau baik di lagi. Vera apa nih? Jangan kemana-mana. Kalau di Di Vera wiara saya biasanya sih kita ada sama pertobatan, terus nanti ada sungkeman orang tua ke anak ke orang tua, terus habis itu ada tenteng, terus bagi-bagi angpau deh, nah terus pada pulang, Oh, bagi-bagi angpau biasanya kita di terus chat. Kalau kita kan chat, kita ada kongsi juga. iya ada kongsiu. Nah, Kalau kita jahitnya kita keliling, kalau di Indonesia keliling nyari nyari sesepuh lah, nyari para master semua guru, enak ya. Wukong semuanya selesai. Tuh, enak. Iya dong. Tapi tahun ini kayaknya pada tutup. Iya makanya Wihara lockdown. udah itu sepi banget tahun ini mah. Iya. Makanya kita mungkin kalau tahun-tahun lalu, kalau kayak hari-hari gini ya, kalau tahun lalu ini udah Udah rame banget orang pada sembahyang leluhur ya. ya, Iya. sibuk banget di Viara. Nggak, sekarang aja Ya. kita santai-santai. Jadi di sini juga tiap hari ada masuk abu terus gitu, yang baru kena COVID. Kan mereka langsung dikremasi, jadi nggak boleh sembayangin. Jadi kita sembayang foto aja gitu. Jadi kita doain mereka supaya tenang, bahagia, dan kita melanjutkan perjalanan selanjutnya. Jangan melekat lagi sama apa yang sudah dilakukan. Pada sehat-sehat, katanya tiba-tiba jatuh, atau tiba-tiba sesek, atau tiba-tiba hilang penciuman. Jadinya ya benar-benar ucangkuan ya, benar-benar perenungan terhadap ketidakkekalan itu ada. Dan kalau kita makin cemas, kita takutin, kita harus waspada. Tapi jangan sampai membuat antibodi kita turun karena ketakutan atau kecemasan. Ya, itu sih yang harus kita jaga ya. Jadi protek pikiran kita dari hal yang negatif. Tadi dikatakan, yang negatif itu takut kalau ada banyak perbuatan baik. Yang negatif itu bisa takut kalau kitanya terus melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Gitu. Jadi nggak usah takut sama yang namanya ciong ya. Ciong emas itu juga, iya. Ciong emas juga dia bagus ya, ciong emas. Pas lu tadi ngomong ya, saya ada mau tambahin satu kayak ketika kita misalnya kayak sekarang kan COVID ya gitu kan, kalian bagi yang udah kena COVID, yang udah kayak misalnya kayak kemarin ya kan ada apa pesawat jatuh gitu kan. Nah, iya betul. gimana kalau kita mengatasi pas kita dalam keadaan tersebut atau kita kena COVID, kita yang kena COVID Waduh. gitu kan, kita Iya. kayak udah misalnya kayak mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi gitu kan. Nah, yang harus kita lakukan tuh kayak kita harus tenang, pikiran kita tuh harus cengin, apa ya cengin? Konsentrasi, fokus. Pikiran yang benar gitu, maksudnya kayak. Iya, sadar saat ini. Sadar gitu. Pikiran benar. Pas terakhir kita menghembuskan napas kita itu ditentukan kita terlahir di mana itu adalah pikiran kita gitu. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita tetap kepada Sang Buddha, maka
kita akan terlahir di alam yang Sambuda. Tapi kalau kita meninggalnya dalam keadaan takut, terus marah atau sedih gitu, nah itu mungkin kita akan terlahir di dalam binatang, peta atau gimana gitu. Jadi itu semua tergantung Jatuh ke alam bawah. kita gitu. Iya. Iya, betul. Jadi memang hal-hal kayak gini nih yang rada-rada susah ya. Nah, ya udah kita open mic buat semua yang mau gabung ke sini, yang mau bertanya siapa? Iya, langsung mau join bersama kita nanya-nanya. Kemarin ada Ko Akwang, hari ini ada nggak ya Ko Akwang? Ko Akwang mau nanya-nanya atau mau sharing dia katanya. Ko Rahmat, Ko Akwang di mana? Sibuk kali ya. Emosi Iya. dan Jadi ada pikiran sharing terakhir di kemarin. fase terakhir ya. Apa nih? Nah, emosi itu Emosi dan ya pikiran saat-saat terakhir terakhir. ya di saat-saat terakhir. Iya, kayak kita pas terakhir kita mau menghembuskan nafas terakhir itu sebenarnya pikiran kita sebenarnya dalam hati, dalam batin kita ini campur aduk gitu. Pas kita mau meninggal itu. Jadi kalau kita bisa konsen dalam lindungan Triratna gitu, oh saya yakin saya akan pergi ke tempat Sambuda, saya mau ke tempat Sambuda, saya mau terakhir di tempatnya Sambuda gitu. Kalau kita yakin dan pikiran kita tenang dan benar itu, insya Buddha kita bisa ke sana gitu. Bukan insya Allah ya. Iya, betul. Jadi memang semua juga ditentukan oleh saat-saat ketenangan kita, kebiasaan kita, dan hal-hal yang positif dalam hidup kita ya. Iya. Ya, ada yang mau bergabung? Silakan. Makanya Sang Buddha sering mengajarkan kita tentang kesadaran yang penuh gitu. Ada lagi yang mau tanya apa Fanau itu suhu? Fanau itu tradisi. Oh iya, kemarin ada yang mau minta bahas ini tradisi-tradisi bakar-bakaran. Coba dijelasin tentang tradisi bakar duit beneran ya. Oh, salah ya. Bisa ditangkap kalau bakar duit beneran. Bakar duit atas itu gimana, apa tradisi Shincha juga di sana. Bakar-bakaran. Iya, barbecue. Bakar duit itu sebenarnya agama Konghucu ya. Kalau agama Buddha kita Taois. Iya, kita nggak bakar-bakar begituan gitu. Jadi karena saya dari kecil keluarga saya udah agama Buddha, akhirnya tentang tradisi-tradisi kayak gini saya juga kurang ngerti. Gimana dengan Sun? Ya. Tolong dijelaskan. Saya juga mendingan bakar ayam. Ayam-ayaman tapi. Jangan ya. Jangan bakar binatang ya. Nah, kasihan barbecue, mau Imlek, babi guling. Aduh, kasihan. Jadi kita lihat menurut saya ya, Sufu, kalau misalnya kayak ada yang meninggal tradisi bakar-bakar duit, bakar-bakar kertas itu mending kita berdana kepada Sangha, berdana kepada Vihara gitu kan, Sampau, Buddha, Dharma dan Sangha daripada kita membakar-bakar begitu gitu. Karena kenapa? Yang meninggal belum tentu udah kayak misalnya udah 2 tahun, 3 tahun belum tentu mereka masih ada di sekitar kita, walaupun mungkin kadang ada gitu. Tapi lebih baik kita Huixiang, melimpahkan jasa kebajikan kita dengan kita berdana, apalagi kita lianqing ke vihara, terus itu kita Huixiang itu apa ya? Pelimpahan jasa kita ke mereka gitu. Jadi dengan arti mereka dapat semua kebajikan untuk dia sendiri gitu loh. Ya, betul. Jadi sebenarnya kita harus lihat dulu sejarah historinya. Kenapa ada bakar-bakaran, begitu kan? Jadi sebenarnya Cungko itu dulu kan penghasil kertas. Nah, jadi raja pada saat itu ingin bagaimana pada saat kayak pandemi begini nih sebenarnya kondisinya ya. Rakyat banyak yang hidupnya susah. Rakyat tidak diberdayakan dan tidak ada penghasilan. Jadi rakyat membuat produksi daripada bambu. Itu sudah ditemukan zaman adanya kertas. Nah, ketika adanya pemberdayaan ini, raja kemudian pura-pura mati ya sebenarnya. Rajanya pura-pura mati atau bahkan sampai rajanya mati beneran ya. Jadi dia sebelumnya cuma mau mengajarkan bahwa saat orang meninggal itu apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi pemberdayaan kertas pada saat itu baru dimulai. Jadinya dia bikin rumah-rumahan, istana supaya nanti dengan pikiran, karena konsepnya kan konsep kalau orang mati pengen punya rumah, pengen punya istana, apalagi dia raja pengen punya istana bagus. Jadi diberdayakan semua rakyatnya untuk bikin istana yang besar dari kertas. Semua baju-bajuan, perlengkapan, dan segala macam
Itu hanya simbol sebetulnya supaya ekonomi rakyat itu bisa meningkat karena nanti raja yang beli itu semua. Jadi itu satu cerita tentang itu. Terus yang kedua yang sebenarnya adalah ketika orang datang ke wihara berdana kepada wihara, nah wihara itu nanti akan keluarin kertas emas dan kertas perak. Jadi sebagai terima kasih, tanda terima lah bahasanya zaman sekarang. Tanda terima ini, nah nanti diminta keluarga Kim Chua atau Sin Beng yang ada mas-masannya itu diminta keluarga supaya setelah Anda melakukan kebaikan berdana kepada ribuan orang di sini. Jadi pada biksunya dulu pada banyak banget, ada 100, 200, 1000. Kayak di sana suhunya ada berapa ratusan ya? Banyak ya. Nah, jadinya ini Anda diminta untuk bakar kertas untuk apa? Simbol pelimpahan jasa. Kalau di Theravada itu kan ada tuang air dari mangkok, dari gelas penuh ke gelas kosong. Jadi kayak baca Yatta Wariwaha Paripurentis Tagara itu pelimpahan jasa. Nah kalau di Chinese-nya mereka bakarin kertas sambil baca doa. Siang tadi Yuan Iche Kung Te ya kan bisa melimpah pada semua jasa-jasa kebaikan ini bisa melimpah pada yang membutuhkan. Jadi kertas itu dikeluarkan oleh wihara. Kertas oleh wihara yang keluarin karena setelah berdana kepada wihara. Iya cek Giro. Bukan Pai Wei. Bukan Pai Wei, Kim Chua sama Yin Chua. Oh? Itu dulu wihara yang keluarin. Jadinya mereka itu berdana terus sebagai tanda terima kasihnya itu. Lama-lama kan berubah, akhirnya kita beli semuanya ke tukang hio. Jadi nggak berdana lagi ke wihara, beli sendiri sampai bakul-bakul, berkarung-karung terus bakar sendiri. Ya manfaatnya yang nggak udah bergeser. Tadinya manfaatnya buat Buddha Dhamma dan Sangha, buat wihara, buat tempat ibadah, buat kelangsungan sekolah atau kelangsungan pelatihan diri, ini ya jadi kelangsungan yang dagang hio deh. Iya. Iya. Ini ada yang jadi itulah sejarahnya. bakar emosi dan kemelekatan aja. Unik. Ya, betul. Makanya fun now. Kita lihat bahasa Mandarin yang fun now itu lucu loh. Fun now, ya kan? Fun now. Wah, so nulis ini. Fun now ini kan kayak gini, ada apinya. Ini adalah halaman. Apa yang terjadi? Fun, sangat kacau, terbakar. Ada apinya. Api ini membakar lembaran hidupmu. Ini kan halaman ya. Lembaran hidupmu itu terbakar oleh apa? Api. Api apa itu? Api kemarahan, api kenapsu, api indrawi, dan api-api yang membakar lainnya, api emosi. Terus now-nya ini adalah hati, sinfu. Nah ini adalah otak gitu kan. Nah kalau ada ropo itu adalah otak. Kalau pakai hati, jadi yang bermasalah itu adalah pikiranmu, hatimu gitu. Benar. Amitau fasuhu, apakah orang yang terkena atau meninggal karena COVID juga memang sudah karmanya orang tersebut? Atau apa ada kepanjangannya? Atau apa? Nggak ada ataunya lagi. Atau bagaimana? Ya, atau bagaimana? Ya. Dalam dunia ini semuanya ada yang disebut dengan proses kematian wajar dan tidak wajar. Jadi kalau proses kematian wajar itu pasti karena penyakit. Nah, tidak wajar itu kayak tiba-tiba gantung diri, kecelakaan, tabrakan, mendadak. Dan kita bisa pastikan bahwa ada sumbunya, ada minyak. Jadi kalau api ini mau menyala harus ada sumbu, ada minyak. Yang sumbunya habis, dia akan mati. Minyaknya habis, dia akan mati. Dua-duanya barang habis, dia akan mati. Atau dua-duanya masih ada, tapi ketiup angin, dia juga akan mati. Cuma masalahnya, COVID ini ya, kan datangnya tiba-tiba. Sebenarnya kan pandemi, penyakit. Datangnya tiba-tiba, terus yang sehat-sehat, tiba-tiba jalan. Super banget. Itu semua memang karma ya. Tuh ya. Cuma keluarga yang ditinggalkan belum siap menerima kenyataan ditinggalkan lebih cepat. Iya. Soalnya yang meninggal juga belum tentu siap sebetulnya. Jadi ketika dia batuk-batuk atau ketika dia demam atau ketika dia udah diserang pernafasan sesak nafas, itu nggak siap loh, takut semua orang. Makanya saya bahas di sini kecemasan supaya apa? Jangan berpikir wah tahun depan sio kebo yang ciong, nanti sio siong ciong kebo anjing naga sama satu lagi apa ya kebo anjing naga satu lagi ada satu sio lagi kambing. Nah 4 sio ini kan berseberangan siong. Jadi jangan berpikir wah sio ini waduh nanti saya kena COVID nih
Atau nanti saya gimana? Nggak usah pusing itu, yang kena bukan sio itu doang. Semua juga bisa terkena kalau kita tidak waspada dan menjaga diri. Yang udah menjaga aja juga masih bisa terkena sebetulnya. Jadi karena itu sesuatu yang mikro, yang tidak kelihatan. Nah, demikian juga diri kita juga sama. Jangan karena COVID, kita takut-takut cemas aja juga bisa nggak hati-hati loh. Kita ketakutan nih, wah hari ini jam sekian nggak boleh keluar rumah, tapi kita ada janji mau ketemu orang, atau harus sekolah, harus pergi kantor. Akhirnya kita nggak hati-hati, ngelamun. Tahu-tahu ada bus, kita tabrak. Mati juga, ya kan? Atau kita nyebrang jalan nggak lihat kanan kiri, mati juga. Jadi bukan karena ciongnya, tetapi karena kita jadi ketakutan atau kecemasan. Kecemasan itu membunuh. Ayam itu kalau udah ketakutan bisa mati sendiri juga. Ayam. Ayam nggak bawa stres dia. Stresnya juga bisa mati duluan. Gitu. Nah, jadi kita bisa melihat, jagalah hati dan pikiran kita supaya kita tetap bisa waspada ya. Dan terimalah apa yang datang pada hari. Taiwan kemarin aman-aman, sekarang ada kasus. Ada kasus. Bayangin. Jadi pada pakai masker lagi dong. Iya, kemarin kan sempat nggak pakai. Ketat lagi. Ya. Sebenarnya pakai, cuman kayak di Taipei itu lebih ketat. Kemarin kan teman kita kan baru yang lulus ke kelas itu kan mau pulang ke Myanmar. Itu semuanya udah pakai full set gitu, mereka naik. APD. Full set. APD. Iya. Semuanya gitu. Terus naik. Udah jadi astronot. Iya gitu. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh kencing. Nggak tahu. Iya, karena nggak boleh dibuka. Iya, nggak boleh dibuka. Sekali pakai itu benar nggak boleh dibuka. Terus sampai ke sana mereka dikarantina sampai sekarang. 18 hari loh di sana. 18 ya. Lebih dari 4 hari. 14 kali. Enggak, 18. Pokoknya lebih dari Indonesia. 18. Ya, jadi semoga Taiwan juga bisa terus sehat ya, doain ya. Jadi yang di sana doain kita yang di sini ya. Semoga cepat selesai lah ini masalah. Karena apa? Tiap hari nambah terus dan rumah sakit di Jakarta, di Tangerang, Surabaya penuh. Sampai dibuka hotel loh. Aduh. Iya. Dan banyak juga sih yang sembuh ya. Yang sembuh itu katanya dia banyak minum asupan vitamin, olahraga, terus tenang, happy gitu katanya cepat sembuh. Ya, tapi asal jangan komplikasi. Kalau ada penyakit komplikasi kena, aduh. Ya, sedih. Ya itulah yang bisa kita bincang-bincang pada hari ini. Suhu penutupnya apa yang mau disampaikan nih? Niao Chiang semua. Di tahun ini kita harus banyak berbuat baik, berbuat kebajikan. Terus dah itu jangan lupa kayak Chang Nianfo, ingat sama Buddha, Dharma dan Sangha gitu kan, kuatin batin kita, pikiran kita kepada Sang Buddha, kepada Tuhan kita masing-masing ya, karena di sini ada yang bukan agama Buddha ya. Nah gitu, kan kita nggak tahu dalam kondisi kayak gini, kita besoknya masih ada apa enggak, kita juga nggak tahu gitu. Tapi tetap satu, fokus gitu. Fokus dan jangan takut gitu aja gitu. Karena kita di dunia ini tidak kekal, tidak ada yang kekal, dan kita tidak ada yang akan tinggal di dunia ini selamanya. Pasti ada waktunya kita untuk pergi, cuman cepat atau lambatnya saja gitu. Iya, itu suhu di sono sampai dingin banget ya, sampai ininya merah-merah gitu kayak pakai blaskon. Ini peka loh. Aduh, kasihan. Ini ya. Lembab terus itu dingin, kering lagi. Dingin banget ya. Ya, semoga sehat-sehat semuanya dan terima kasih. Dan juga satu hal yang perlu kita adalah apa? Yuanwang atau Siwang. Harapan, berharap. Iwang. Itu kalau mukul gong itu apa namanya? Iwang, bukan Iwang. Mukul gong. Apa sih harapan? Iya, ketika kamu mukul gong kan ada doanya tuh. Yanwang ya, Yanwang. Yanwang. Xuyen, oh ya Xuyen. Xuyen atau Yanwang harapan. Kita berharap tahun depan semoga lebih baik. Nah, boleh didoain tuh yang doa syair mukul gong itu kan bagus tuh, bisa nyanyinya bagus. Biar yang lain mendengarkan. Hansanse lah kayak gitu. Waktu mukul gong itu kan ada doa kan, baca kan satu syair gong. Ya. Ayo. Kenapa? Aduh. Ya Hongcong. Masa saya nyanyiin lah. Nggak apa-apa, hafal kan? Satu bait aja ya. Kita sien. Ya jangan satu bait, kita orang mau berdoa kok.
Ya kan syairnya bagus itu buat doa Mana supaya yang tenang, mana damai, dulu? sentosa. Syair yang mana? Ya yang mau mukul gong tadi, ya benar. 口中记得 Na 很 na 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 na. saya. Iya, iya betul. Ya, itu kan syairnya bagus. 空中竹口，宝鸡高音，声称天堂，家通地府，Oh. gitu. Lagi lanjut Suneng Siu. Nggak bisa. Ya, kita doakan ya, semoga dunia ini tenang, sentosa, sejahtera, terbebas dari segala macam penyakit, bencana, dan wabah. Mereka yang sudah meninggal terlahir di tanah suci atau di tempat surga yang bagus dan indah. Mereka yang sakit segera sembuh, mereka yang menderita segera bahagia. Semoga dengan suara bel, dengan suara lonceng, dengan suara kebaikan, bisa memberikan ketenangan, keteduhan di hati setiap kita, dibebaskan dan dijauhkan dari kecemasan, dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari mara bahaya. Semua yang terbentuk tidak kekal adanya, tetapi segala yang tidak kekal bisa kita rubah menjadi karya yang lebih baik, dari ketakutan menjadi lebih bahagia, dari kecemasan menjadi lebih gembira. Semoga dengan segala macam bentuk kebaikan yang kami lakukan di sini bisa diterima oleh semua makhluk dimanapun berada, membawa cercah cahaya kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tadiyata Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhisattva. Ya, 回 Amin. 乡说，愿以回乡回光乡，德普及于一切，我等 nyanyi dong. 众生皆共成佛道。阿弥陀佛。Nyanyi mau nyanyi yang mana? Ah, gitu. Jangan nyanyi Biar lagi xiaonya itu dinyanyiin. di sini. Ya, terima kasih semuanya. Biar dingin itu, biar nggak dingin, jadi harus nyanyi, ada energi. Ya, kita doanya sudah bagus banget, suaranya Suhu Tianyo itu luar biasa, amazing ya. Semoga semuanya berbahagia, getarannya sampai ke seluruh penjuru. Dan terima kasih, salam sejahtera, namo buddhaya, namo amitofo. Sehat selalu. Amitofo, 谢谢。 Thank you, 谢谢. Yeah. Belajar yang rajin ya. Iya, terima kasih semuanya. Jayo, jayo. Ya, cayo semuanya. Terima kasih. Annyeonghaseyo.